supaya bisa diulang. Nah, ini Akram sama Litia. Litia, tadi kan Akram bilang bahwa negara-negara ini menemukan permasalahan-permasalahan ketika mereka ingin bertransaksi dagang sesama mereka. Menentukan mata uang, menentukan metode pengangkutannya seperti apa, menentukan metode pembayarannya pakai apa, gitu ya. Kemudian kalau ada sengketa menyelesaikannya di pengadilan mana, gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah dari konferensi internasional itu, apa kesepakatan antar negara yang sudah dibuat? Apa kesepakatannya? Kesepakatan WTO, Bu. Ya, betul. Ya, jadi negara sepakat untuk membuat sebuah organisasi internasional bernama WTO. Bye-bye, Litia. Terima kasih Bye-bye, sudah. Bu. Ya, Sekarang terima Indah. kasih kembali. Ya, Indah saya pin. Ini dia Indah. Oh, pakai masker lagi di mana Indah? Tempat kerja, Bu. Oh, banyak orang di situ ya. Oke, tetap prokes. Iya, Bu. Ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, saya remove pin dulu untuk Litia, biar kita fokusnya ke Indah. Nah, ini Indah. Sudah pernah ketemu Indah belum? Kan kuliahnya daring terus ya, dari semester 1. Nah, ini sekalian Kita dari kenalan. semester 2, Bu. Semester 2 ya kuliahnya kan belum pernah ketemu saya. Semester 3 udah daring. Ya, mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk kuliah di kelas ya. Nah, ini UMT lagi pindah ke gedung Iya, Bu. pusat. Ya, mudah-mudahan nanti segera siap kelasnya ya. Nanti kita kuliah di pusat. Wah, kuliah perdana hukum dagang tatap muka gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi tetap prokes gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kepanjangan WTO itu apa sih? Ayo, Indah. Ini temennya lihat semua loh. Kenapa, Bu? Kepanjangan dari WTO. Jangan dipindah-pindah itunya, HP-nya. Tadi udah bagus itu, stand still, nggak bergerak-gerak. Fitri, Fitri Nurlela. Iya, Bu. Nah, ini dia Fitri. Halo Fitri. Halo, Kak Fitri. Lagi di mana? Lagi kerja, Bu. Oke. Itu kok sambil sembunyi-sembunyi, Kenapa, Bu? sambil sembunyi-sembunyi lihat kanan kiri. Iya, Bu. Soalnya rame, banyak orang. Oke, ya udah, istiqomah aja deh. Ini Kasih, dia Bu. istiqomah. Halo istiqomah. Halo Bu, Lagi di mana? lagi di rumah Bu. Oke, berarti aman ya. Jawab Insya pertanyaannya. Allah. Gampang kok pertanyaannya. Kepanjangan dari WTO apa? Kepanjangan dari WTO itu World Trade Organization. World Trade Organization. Apa tuh Oh, World Trade betul. Organization? Itu Waduh, kok jadi gelap nih? ya maaf Bu. Oke, ya. Kirain mati lampu siang-siang. Apa sih World Trade Organization? Organisasi apa dia tuh? World itu kan sedunia, ya kan? Trade apa trade?
Perdagangan, Bu. Siapa ini yang jawab? Nggak kelihatan mukanya. Mana? Sebutin dulu namanya. Saya, Bu. Siapa? Muhammad Arif Rizky Tito, Bu. Bentar. Muhammad Rifki. Saya mau kenalan dulu dong. Arif. Orang belum. Muhammad Arif. Oh, Muhammad Arif. Bentar, Arif. Berarti ini saya remove dulu pinnya. Oh, views gallery. Muhammad Arif. Mana sih? Oh, ini dia. Baik. Oke, kita kenalan dulu ya sama Arif. Mana Arif? Oh, gelap. Arif. Ini loh teman-temannya mau lihat. Nah, ya. Benar ya, perdagangan. Jadi apa, Arif? WTO. Ya, Bu. Jadi World Trade Organization itu merupakan organisasi sebagai wadah seluruh negara untuk membahas tentang internasional itu, kalau nggak salah. Arif kayaknya koneksinya unstable ya. Suaranya putus-putus. Terus videonya juga kadang muncul, kadang enggak. Nah, sekarang malah hilang sama sekali. Nah, oke. Ya. Ya. Ya, tadi saya nangkepnya cuman WTO itu adalah sebuah organisasi perdagangan di mana negara-negara udah gitu putus-putus suaranya. Coba deh yang lain ya. Koneksinya lagi jelek, Bu. Iya, Mulu, Bu. iya, ini ada keterangannya nih. Muhammad Arif network bandwidth is low. Ya udah, nggak apa-apa. Ya inilah tantangannya kalau kita kuliahnya daring ya. Putri Latifah. Putri lagi di mana? Ini profile pic-nya ada lagi naik motor nih, nggak tahu siapa. Putri lagi naik motor nih. Motornya motor gede lagi. Ibu maaf izin lagi di sekolahan Ade lagi mau ngambil rapot. Oh, oke. Berarti Fitri dalam keadaan nggak bisa ditanya. Dina. Dina Hadir, lagi Bu. di mana? Lagi di rumah sakit, Bu. Oh, nggak bisa juga ditanya ini. Muhammad Dias. Halo. Hadir, Bu. Bentar, saya add pin dulu biar teman-temannya kenal. Ini dia, Dias. Sehat, Dias? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar Alhamdulillah. biasa. Nah, ini mumpung internetnya bagus nih, Dias nih. Ya. WTO itu organisasi apa sih, Dias? Setahunya Dias aja deh. Waduh, mati lagi. Kok hitam semua ini, Bu? Kamarnya. Berarti Ibu ini yang bandwidth-nya low nih. Oh, enggak, bagus tuh. Udah. Ini baru jelas, Bu. Ya, oke. WTO itu apa sih? Organisasi internasional yang menangani masalah apa gitu? Ngurusin apa dia tuh? Itu WTO. organisasi yang menaungi seluruh negara dalam hal perdagangan, menyediakan aturan-aturan dasar perdagangan, menyelesaikan sengketa dagang internasional, terus apalagi membantu, ya pokoknya organisasi itu membuat suatu wadah dalam perundingan negara-negara lain atau negara-negara banyak itu untuk melakukan aturan dasar perdagangan sih, Bu. Terus misalkan ada sengketa dagang diselesaikan di WTO itu. Ya, baik. Terima kasih, Dias. Jawabannya sudah tepat. Sama-sama, Bu. Saya Ibu tambahkan ya.
Sebentar. Ini udah kenalan nih sama Dias nih. Nanti kalau ketemu tatap muka udah bisa saling sapa ya. Saya yakin udah pada lupa. Ketemu cuma 1 semester. Ya. Ibu izin menambahkan dari WTO boleh? Ya, boleh. WTO itu satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Terus WTO sendiri itu organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Didirikan 1 Januari tahun 1995. Bu, masih ke mute, Bu. Oh iya, Nana. Baik, terima kasih ya Siva ya, sudah berusaha menjawab dan memberikan informasi ke teman-temannya. Mudah-mudahan sharing ilmu dari mahasiswa semua, nggak cuma Siva, gitu ya, semuanya. Ini menjadi amal ibadah bagi mahasiswa juga karena sudah berbagi ilmu sama kita semua, ya. Jadi WTO ini merupakan sebuah organisasi dagang, bukan satu-satunya yang dibentuk oleh negara-negara. Berarti kan masih ada organisasi dagang yang lain ya selain WTO. Nah, cuma memang yang selama ini kita dengar itu organisasi dagang internasional itu ya WTO, karena memang yang paling aktif dan kemudian yang paling dipilih oleh negara-negara ketika mereka bersengketa dalam hal dagang. World Trade Organization atau organisasi perdagangan sedunia ini merupakan organisasi dagang yang terpercaya, yang paling banyak anggotanya juga, dan yang paling banyak juga menyelesaikan sengketa. Gitu. Indonesia beberapa kali menjadi penggugat di sidang WTO, beberapa kali menjadi tergugat juga. Nanti kita bahas ya masalah-masalah apa yang pernah dihadapi oleh Indonesia dan kemudian berhasil diselesaikan WTO ataupun berhasil diselesaikan WTO tapi eksekusinya nggak jalan. Nah, itu nanti kita bahas juga. WTO dalam sejarah perkembangannya, ternyata kemudian selama WTO ini berdiri, kasus-kasus sengketa yang masuk ke WTO itu kurang lebih sebanyak 70%-nya merupakan sengketa hak kekayaan intelektual. Sehingga kemudian negara bersepakat untuk memfokuskan diri, apa ya namanya ya, memecah gitu ya, memecah, tapi masih dalam satu naungan WTO. Di WTO ini sebetulnya diperuntukkan negara itu untuk khusus fokusnya masalah dagang. Dan memang hak kekayaan intelektual itu kan dagang juga. Gitu ya, masuk ke dagang juga.
namun dia lebih kepada individu gitu, ya. Misalnya nih warga negara, misalnya Andrea Hirata. Andrea Hirata kan dia bikin novel Laskar Pelangi, diterjemahkan ke dalam 5 bahasa ya, sejauh ini ke 5 bahasa, dijual ke beberapa negara termasuk ke Prancis, Inggris, Belanda, Saudi Arabia, satu lagi saya lupa ya, ke 5 negara itu. Nah, kalau ada misalnya nih yang di Inggris itu nggak bayar royalti ke Andrea Hirata, misalnya, tapi ini nggak kejadian ya, mereka patuh semua. Lah ini kan sengketa dagang. Karena Andrea Hirata kan menulis novel kemudian mempublikasikannya, tujuannya apa? Tujuannya kan mendapatkan keuntungan. Nah, ketika keuntungan itu tidak didapat gitu dari penerbit Amerika atau penerbit Prancis, nah ini kan berarti kan prestasi. Nah, ini masalah-masalah HKI yang kemudian masuk ke WTO itu paling banyak 70%. Sehingga kemudian WTO memutuskan duduk bersama-sama lagi nih anggota-anggota WTO. Ini kita maunya WTO itu fokus pada urusan dagang aja. HKI ini kan termasuk individu, gitu, bukan negara. Walaupun ada juga sih kasus-kasus yang HKI negara ini dilanggar oleh negara lain, gitu ya. Nah, supaya WTO fokus pada permasalahan-permasalahan dagang saja, yang mana negaranya melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional, maka kemudian mereka memutuskan nih, negara-negara memutuskan untuk sengketa HKI harus terpisah. Karena sengketa HKI itu termasuk individu. Gitu ya. Maka kemudian negara membentuk lagi sebuah organisasi namanya WIPO. WIPO. WIPO, World Intellectual Property Organization. Nah, ini sudah mahasiswa pelajari di HKI. Gitu ya, tentang WIPO. Nah, jadi sejak ada WIPO, kemudian WTO ini ya sudah, dia menangani masalah-masalah perdagangan negara-negara tanpa harus menyelesaikan masalah di bidang HKI, karena itu sudah jadi wewenangnya WIPO. Nah, syarat untuk menjadi negara anggota WIPO adalah dia harus menjadi negara anggota WTO dulu. Gitu ya. Kita fokusnya kemana? Ke WTO-nya dulu. Walaupun nanti kita bahas juga sengketa HKI antar negara. Nah, sebelum kita bahas permasalahan-permasalahan yang terjadi antar negara di bidang perdagangan internasional, kita perlu tahu dulu subjek hukum perdagangan internasional ini siapa aja. Pelaku hukumnya siapa aja. Subjek hukum dalam hukum dagang internasional maksudnya adalah para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, atau para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama adalah negara. Yang kedua organisasi internasional. Yang ketiga individu. Yang keempat bank. Negara, organisasi internasional, individu, bank. Ini dia subjek hukumnya. Jadi kalau di cabang hukum internasional, semua subjek hukum dari cabang hukum internasional, negara itu pasti nomor 1. Gitu ya, pasti nomor 1. Karena kenapa? Ya utama,
Ini menunjukkan posisi negara sebagai subjek hukum yang paling utama dalam hukum internasional. Gitu ya. Nah, negara sebagai subjek hukum nomor 1 di hukum perdagangan internasional. Ini kan mahasiswa udah ambil hukum internasional ya. Di hukum internasional kan negara juga subjek hukum nomor 1. Nah, di hukum dagang internasional negara juga subjek hukum yang paling penting, paling utama, paling mutlak. Itu cuma negara. Ada 4 alasan kenapa negara dalam perdagangan internasional merupakan subjek hukum paling utama, paling penting, paling mutlak. Alasan yang pertama, karena negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Coba saya tanya, kedaulatan itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Kedaulatan itu apa? Gampang banget nih, pertanyaan PIH. Raise hand yang mau Kekuasaan jawab. tertinggi, Bu. Dipencet raise hand-nya, menu raise hand-nya biar bisa saya pin. Raise hand ada di bawah di tulisan reaction. Oke, Siva. Oke, ini Siva. Ini ada siluetnya, fotonya dia lagi megang HP. Jadi masih menjadi rahasia Siva ini seperti apa orangnya. Oke, Siva, pemalu ya dia ya. Ya. Boleh. Ya, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Ya, merupakan betul. kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Baik. Terima kasih Siva sudah menjawab. Sama-sama, Ibu. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Saya ke galeri lagi. Ya. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu kewenangan. Sama. Kewenangan itu kalau dalam bahasa Inggris sovereignty. Coba dibuka kamus bahasa Inggrisnya. Sovereignty itu apa? Kedaulatan, kewenangan. Kekuasaan. Jadi negara ini satu-satunya yang punya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Seperti yang dibilang Siva tadi, kekuasaan untuk mengatur diri sendiri, mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari negara lain. Kaitannya dengan perdagangan apa? Wah, sangat penting. Karena hanya negara yang berdaulat, yang punya power, punya wewenang, punya kekuasaan untuk membuat regulasi. Regulasi kan tujuannya mengatur kan? Ya. Untuk membuat regulasi, mengatur, menentukan arus masuk dan keluar barang ke wilayahnya. Nah, Indonesia sebagai negara berdaulat punya regulasi untuk mengatur. Ada barang-barang yang tidak boleh diekspor. Karena masyarakat Indonesia masih membutuhkan. Gitu. Ada barang-barang yang nggak boleh masuk ke Indonesia. Dari negara lain nggak boleh masuk ke Indonesia. Kenapa? Berbahaya. Dari segala sisi. Berbahaya dari sisi keamanan nasional, berbahaya untuk untuk akhlak, perilaku generasi muda Indonesia, gitu kan?
berbahaya untuk kelangsungan ideologi Pancasila. Ada benda-benda seperti ini, nggak boleh. Benda-benda yang nggak boleh masuk Indonesia ini berbahaya, atau misalnya benda-benda ini termasuk benda-benda yang dilarang di peraturan perundang-undangan Indonesia. Saya kasih contoh ya. Berbahaya untuk keamanan nasional. Wah, nggak bisa sembarangan masuk pistol dari luar negara ke Indonesia. Berbahaya untuk keamanan nasional. Berbeda dengan negara lain di mana mereka bebas. Gitu ya. Setiap negaranya punya hak untuk memiliki senjata. Dengan tujuan untuk membela diri gitu ya, untuk melindungi dirinya sendiri. Kita nggak boleh. Tidak boleh ada warga sipil yang punya senjata, kecuali dengan surat izin tertentu ya, dan surat izin itu susahnya bukan main tuh. Mahal, susah, lama surat izinnya gitu ya. Setiap berapa bulan sekali harus lapor, memperbarui surat izinnya, gitu kan. Kenapa? Nggak bisa sembarangan. Berbahaya untuk keamanan nasional. Bayangkan kalau setiap orang Indonesia punya pistol. Negara kita jumlahnya 250 juta. Misalnya ya, usia dewasa itu mungkin sekitar 150 juta lah. Waduh, 150 juta rakyat Indonesia, masing-masing punya pistol, habis kita. Marah dikit, nembak orang. Gitu kan? Nah, ini udah pernah kita saksikan ya, di mana seseartis, nah itu dikerumuni wartawan, kemudian dia keluarin pistol dari kantongnya, dia tembak ke udara. Waduh, jadi masalah tuh. Ya akhirnya ditahan polisi, ditanya surat izinnya dan lain-lain. Browsing aja tuh. Ya, artis yang begitu tuh. Nah, ada tuh ya. Nah, berbahaya untuk akhlak perilaku generasi muda Indonesia. Di Indonesia itu nggak boleh masuk barang-barang yang mengandung unsur pornografi. Selain berbahaya untuk akhlak generasi muda, juga bertentangan dengan undang-undang pornografi gitu kan. Makanya nggak boleh masuk Indonesia. Negara lain bebas, boleh, silahkan. Gitu. Waktu saya kuliah di Malaysia S2, tidak pernah saya temukan, bentar ya, ya, maaf ada gangguan sebentar. Ketika saya kuliah di Malaysia, itu tidak pernah saya temukan di Malaysia itu ada toko-toko yang menjual peralatan-peralatan, apa saya nyebutnya ya. Nah itu nggak pernah saya temukan peralatan-peralatan yang mengarah pada seksualitas, gitu ya. Nah kemudian karena saya terpaksa mencari referensi untuk membuat tesis waktu itu di Malaysia nggak ada bukunya, gitu ya. Kemudian saya browsing di internet perpustakaan fakultas itu, ternyata buku itu adanya di Singapura, di perpustakaan juga di universitas sana, gitu kan. Nah jadi saya ya harus pergi ke sana kan, harus pergi ke Singapura. Perbatasan Malaysia Singapura itu kan cuma lewat darat, naik kereta itu udah nyampe.
Saya berangkat jam 5 sore, sampai Singapura itu jam 7 pagi, ya sampai sana. Selesaikan urusan semua, nyari data-data, semuanya dapat ya, buku-bukunya dulu kan belum ada tuh internet untuk nyari data ya, buat skripsi. Sekarang mahasiswa enak banget tuh. Jurnal sudah elektronik, e-jurnal sudah digital, buku sudah ada e-book. Zaman saya mana ada. Harus dicari bukunya, bentuknya cetak semua gitu kan. Nah, selesai semua, kemudian saya keliling kan, keliling Singapura, pengen tahu kayak apa sih Singapura gitu. Itu namanya ada Orchard Road, itu pusatnya Singapura itu. Mungkin kalau di Jakarta itu sama kayak apa ya namanya ya, Blok M lah gitu ya. Nah itu kan terkenal. Nah di Orchard Road itu setiap 100 meter, setiap 150-200 meter itu ada namanya sex shop. Sex shop, toko seks, gitu ya. Saya awalnya saya nggak ngerti, gitu sama teman-teman ya waktu itu yang kalau teman-teman mah ada yang juga ke perpustakaan juga, dia nyari buku, ada juga yang ikut-ikutan cuma mau jalan-jalan gitu kan. Dia nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Nah, sama teman-teman itu penasaran, ya masih seusia-usia ya usia-usia mahasiswa inilah gitu ya, sekitar 20-an gitu kan, 20 umur saya masih waktu itu ya. Penasaran, apa sih sex shop? Dia jualan apa sih? Kan gitu. Kan namanya shop, berarti kan toko gitu ya. Masuk tuh banyak sekali alat-alat aneh yang kita nggak ngerti gitu. Disamperin sama SPG-nya kan. May I help you? What do you need? Gitu kan. Nah, terus lah kita nggak tahu kita perlu apa gitu ya. Ini alat apa gitu, teman saya nanya. Ini apa katanya? Oh, you are all a Muslim, you are all Muslims katanya kan. Apa? Karena kita pakai jilbab ya. Jadi kan ketahuan ya identitas kita kan Muslim gitu. Iya, kita semua Muslim. Berarti ini bukan toko yang tepat untuk Anda katanya. Gitu. Ini toko penjual peralatan-peralatan seksualitas gitu ya. Wah, kita langsung ngeri, langsung keluar. Gitu ya. Nah, itu di Singapura itu tiap 100 meter kali ada kita ngitungin sini sex shop, sana sex shop gitu. Itu boleh masuk ke Singapura bebas. Saya nggak nanya ya, harusnya waktu itu saya tanya umur berapa orang warga negara Singapura itu boleh melakukan transaksi dagang gitu, melakukan pembelian gitu kan. Lupa saya tanya ya. Nah, itu. Ya buktinya kita bebas masuk situ. Ya mungkin dilihat juga ini bukan anak di bawah umur gitu kan, udah mahasiswa gitu ya. Nah, itu ya. Nah, Indonesia nggak ada toko-toko seperti ini. Kenapa dilarang? Alat-alat seperti ini nggak boleh masuk ke Indonesia. Karena bertentangan dengan undang-undang pornografi, bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma ketertiban umum. Jadi nggak semua barang dari luar itu diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ya, inilah kekuatan negara. Hanya negara yang bisa mengatur barang mana yang boleh keluar dari negaranya untuk diekspor ya ke negara lain, dan barang mana yang boleh masuk ke negaranya. Jadi nggak semua barang impor itu boleh masuk ke Indonesia. Kenapa nggak boleh masuk? Dilarang undang-undang. Undang-undang mana? Undang-undang ekspor-impor. Undang-undang perdagangan. Gitu ya. Peralatan judi juga kan nggak boleh masuk ke Indonesia. Mesin kasino, blackjack, terus apa lagi tuh yang sering kita lihat di film-film ya. Nah itu kan yang muter-muter itu pakai dadu. Nah itu kan banyak tuh alat-alat judi. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Ya.
Sebentar ada telepon masuk ya.